Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video pembelajaran dari kami kelompok 4. Di sini kami akan membahas teori psikoanalisa atau psikodinamika. Pengertian teori psikoanalisa atau psikodinamika. Teori psikoanalisa atau psikodinamika adalah teori yang mempelajari tentang kepribadian manusia. Kepribadian manusia ditentukan oleh cara-cara pikiran, perasaan, dan kehendak. Menurut Freud, psikodinamika menguraikan dinamika ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam diri, konflik, dan energi insting. Freud meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku banyak disadari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti keinginan, impuls, atau dorongan. Selanjutnya adalah tahap-tahap teori psikoanalisa atau psikodinamika. Yang pertama yaitu fase oral. Fase ini terjadi pada bayi yang berusia 0-1 tahun. Daerah pokok pada fase ini adalah mulut. Memasukkan atau menghisap sesuatu ke dalam mulut merupakan satu hal yang dapat memberikan kenikmatan serta kepuasan dalam hidupnya. Fase oral ini akan membentuk suatu sikap ketergantungan dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah fase anal. Terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Daerah pokok pada fase ini adalah dubur. Fase ini memperkenalkan anak pada toilet training mengenai cara membuang kotoran yang dapat membuat anak belajar mengendalikan diri. Pada fase ini, individu akan mendapatkan pengalaman pertama kalinya tentang pengaturan impuls-impulsnya dari luar, sehingga hal ini dapat menyebabkan pengaruh besar pada sifat anak di hari yang akan datang. Yang ketiga ada fase falik. Terjadi pada anak yang berusia 3-5 tahun. Pada fase falik ini, alat kelamin menjadi pusat yang menjadikan kesenangan utama seorang anak. Mereka mulai berhasrat untuk mengeksplorasi tubuhnya sendiri dan membandingkan serta mencari perbedaan antara dua jenis kelamin. Pada fase falik ini terjadi dua fenomena, yakni Oedipus kompleks yang merupakan perasaan sayang atau cinta anak laki-laki terhadap ibunya dengan disertai perasaan tidak suka terhadap ayahnya karena ia mengira bahwa ayahnya akan merebut kasih sayang ibu terhadapnya. Serta Elektra kompleks adalah perasaan sayang atau cinta anak perempuan terhadap ayahnya yang diiringi dengan perasaan permusuhan terhadap ibunya, dikarenakan anak tersebut memiliki anggapan ibu akan merebut kasih sayang ayah terhadapnya. Fase yang keempat adalah fase laten. Terjadi pada anak usia 5-12 atau 13 tahun. Pada fase ini, dorongan dinamis pada anak seakan menghilang, sehingga anak lebih mudah dididik. Energi libidinal anak-anak disalurkan ke aktivitas sehari-harinya, seperti belajar, bermain, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah fase pubertas. Terjadi pada usia 12 atau 13-20 tahun. Pada fase pubertas ini, dorongan yang sebelumnya laten atau menghilang mulai muncul kembali, sehingga aktivitas seorang individu kembali dinamis, dan apabila dorongan-dorongan ini dapat dikelola dengan baik, maka anak tersebut akan sampai pada tingkat kematangan akhir. Yang terakhir adalah fase genetal, terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Fase genetal merupakan fase kematangan akhir. Individu mulai belajar mencintai orang lain dengan alasan altruistik, yakni tindakan sukarela dan membantu orang lain tanpa pamrih, dan ingin sekedar beramal baik yang diberikan secara murni, tulus, tanpa mengharapkan balasan. Fungsi biologis yang pokok pada fase genetal ini adalah fungsi reproduksi. Materi psikoanalisa sebagai teori kepribadian. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id merupakan sistem yang paling asli di dalam diri seseorang, karena dibawa sejak lahir dan tidak memperoleh campur tangan dari luar atau dunia objektif. Yang kedua, ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan
dan menjalankan fungsinya berdasarkan pada prinsip kenyataan. Yang ketiga, superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif atau memberikan batasan baik dan buruk. Dinamika kepribadian. Yang pertama, insting-insting hidup bertujuan untuk pengikatan, artinya mengadakan kesatuan yang semakin erat dan karena itu semakin mantap untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, insting-insting mati. Insting kematian bertujuan untuk menghancurkan dan menceraikan apa yang sudah bersatu, karena tujuan terakhir setiap makhluk hidup ialah mau tidak mau adalah meninggal dunia. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu psikoanalisa sebagai teknik terapi. Yang pertama, teknik talking care. Teknik ini dilaksanakan dengan membina hubungan baik dengan pasien-pasiennya. Dari hubungan baik tersebut, Freud membiarkan pasiennya menceritakan semua pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya dari masa lalu. Yang kedua, katarsis atau hipnosa. Metode hipnosa merupakan suatu teknik atau metode untuk menjadikan pasien-pasien setengah sadar atau berkurang kesadarannya, sehingga lebih mudah dilihat isi dari alam ketidaksadarannya. Yang ketiga, metode asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisa. Analisis meminta kepada pasien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran dan renungan sehari-hari, dan sebisa mungkin menyatakan apa saja yang terlintas dalam pemikirannya walaupun menyakitkan. Yang keempat, penafsiran mimpi. Dari berbagai usaha yang telah dilakukan, akhirnya Freud berpikir bahwa isi ketidaksadarannya dapat pula timbul dalam mimpi. Mimpi merupakan suatu produk psikis dan keinginan tak sadar yang muncul dalam kesadaran. Penerapan teori psikoanalisa dalam pemahaman tingkah laku. 1. Memahami tingkah laku manusia tidak cukup hanya dengan aspek kesadaran saja, tetapi justru yang paling penting adalah aspek ketidaksadarannya. Kedua, teknik pengobatan terhadap penderita gangguan jiwa dengan metode asosiasi bebas dan analisis mimpi. Ketiga, pentingnya masa-masa 5 tahun awal dalam perkembangan manusia. 4. Pemahaman adanya mekanisme pertahanan diri dalam diri manusia untuk mengatasi kecemasan-kecemasan yang dialami. Sumbangan pemikiran tentang struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.